Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang buat teman-teman yang lagi ada di rumah aja. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar secara daring atau online sesuai dengan arahan kampus dan arahan pemerintah untuk belajar dari rumah. Nah, sebelum kita ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ari Shelby. Saya asisten laboratorium komputer IKOPIN. Di sini saya akan sharing tentang materi Excel fungsi khusus, yang dimana ada fungsi lookup. Nah, lookup ini dibagi menjadi dua, ada VLOOKUP dan ada HLOOKUP. Kenapa saya praktekkan VLOOKUP dan HLOOKUP? Agar teman-teman bisa membedakan VLOOKUP adalah vertical lookup dan HLOOKUP adalah horizontal lookup. Jadi teman-teman bisa membedakan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Lalu kan teman-teman pasti ada pertanyaan, apa sih fungsi lookup itu? Fungsi lookup digunakan untuk mencari data dari tabel data yang sudah ada menggunakan rumus lookup agar kita tahu hasil yang ingin kita cari. Saya ulangi, fungsi lookup digunakan untuk mencari data dari tabel data yang sudah ada, yang biasa kita kenal sebagai tabel array, menggunakan rumus lookup untuk mengetahui data yang ingin kita cari. Oke, agar teman-teman tidak bingung, nanti kita akan ada video tutorialnya. Tapi saya harap teman-teman perhatikan materinya, dan alangkah lebih baiknya teman-teman sekaligus praktek di rumah, bisa melalui PC atau laptop teman-teman, agar proses pembelajaran ini lebih mudah dipahami, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke video. Oke, yang pertama teman-teman bisa buka dulu Microsoft Excel-nya seperti ini. Lalu ada blank workbook. Teman-teman pilih aja, klik aja 2 kali. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman ketikkan seperti ini atau buat tabel seperti ini dari rekap gaji bulan April hingga tabel gaji. Videonya bisa di pause dulu sama teman-teman dan teman-teman buat dulu tabel di sini agar proses pembelajarannya lebih efektif jika diiringi dengan praktek. Nah, jika sudah, kita di sini yang pertama akan membuat rumus VLOOKUP. Karena dari tabel data yang sudah ada, datanya secara vertikal. Dilihat golongan, gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Semua data ke bawah, yang artinya adalah vertikal. Kita akan mencari gaji pokok, tunjangan, dan transportasi dengan data yang sudah ada dari tabel gaji di sini. Ya. Langkah pertama kita arahkan kursor ke gaji pokok orang yang pertama. Di sini kita ketik sama dengan untuk memasukkan rumus seperti biasa. Lalu kita klik atau ketik VLOOKUP. Perhatikannya VLOOKUP, VLOOKUP, kurung buka. Lalu di bawah ada petunjuk, ada lookup value, tabel array, call index num, dan range lookup. Nah, nanti akan dijelaskan satu-satu. Yang pertama ada lookup value. Lookup value ini kita ambil dari data yang sudah ada. Data yang sudah ada di sini adalah golongan. Jadi kita klik aja, dimension saja. Nah, keluar D4 karena tabel listnya D4 ya. Lalu kita ketikkan koma atau titik koma. Ini tergantung komputer atau laptop teman-teman. Petunjuknya apa? Di sini saya menggunakan koma. Lalu boldnya berpindah ke table array. Nah, di sini kita lalu masukkan tabel array-nya. Tabel array-nya kita blok dari sini dari 1 sampai 1 juta. Tidak usah dengan headernya, cukup dengan datanya saja. 1 kita blok sampai 1 juta, maka muncullah J4 sampai M7. J4 sampai M7, dilihat J4 sampai M7. Lalu kita
klik F4. Klik F4 gunanya untuk apa? Kita untuk mengabsolutkan si tabel array-nya. Penjelasannya nanti. Sekarang kita masukkan dulu rumusnya. Klik F4 satu kali hingga muncul seperti ini. Ada lambang dolar, J, lambang dolar 4 sampai dolar N, dolar 7. Seperti itu. Pastikan ini sama seperti ini. Ada lambang dolar dan lain-lainnya. Lalu kita klik lagi koma atau titik koma. Lalu cool index 6. Di sini artinya ada di vertikal keberapa data yang kita cari di tabel array. Data yang kita cari adalah gaji pokok. Gaji pokok ada di vertikal keberapa? Kita lihat vertikal ke-1, vertikal kedua, vertikal ketiga, vertikal keempat. Maka gaji pokok ada di vertikal kedua. Kita klik saja 2, lalu koma lagi. Nah, di sini ada true dan false. Bedanya apa? Kalau true, jika ada data yang salah, maka dia akan mencari data terdekat. Kalau false, dia datanya harus sama persis. Jika tidak sama, maka nanti hasilnya akan false. Di sini umumnya kita menggunakan yang false. Jadi teman-teman bisa ketik false, atau agar lebih mudah, teman-teman langsung aja ketik 0. Jadi true dan false ini bisa diartikan true untuk 1, false untuk 0. Jadi agak lebih mudah dan biasanya dipraktikkan juga menggunakan 0. Jadi teman-teman langsung aja ketik 0. Setelah itu kurung tutup. Nah, seperti ini rumusnya. Jika diartikan dalam bahasa kurang lebih seperti ini. D4 ini, jadi cari data 3 ini di tabel J4 hingga M7, J4 hingga M7 dengan vertikal ini value up dengan vertikal kedua. Jika selain itu false, yang diartikan di sini 0 ya. Jadi kalau misalnya ada data yang sama, maka akan otomatis terisi. Jika tidak ada data yang sama, maka akan terisi dengan false. Jika sudah, kita enter. Nah, muncullah hasilnya seperti ini. Lalu kita copy saja ke bawah. Teman-teman tinggal arahkan saja kursornya ke ujung hingga menjadi tanda panah seperti ini. Lalu klik dan tahan, tarik ke bawah, di drag ya ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita lihat Nova golongannya 2, maka hasilnya 2 juta. Kita lihat di sini golongan 2 adalah 2 juta. Widya golongannya 3, maka hasilnya 2,5 juta. Nah, misal kita di sini ganti golongannya menjadi asalnya 3 menjadi golongan 2. Lihat, ketika kita enter, maka otomatis datanya juga berubah menjadi 2 juta. Begitupun seterusnya. Jika ada perubahan di golongan, maka otomatis isinya pun akan berubah. Kita rubah lagi ke golongan 3. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kita tadi harus menekan F4 atau mengabsolutkan si tabel gaji ini. Jadi artinya absolut itu mutlak ya. Kenapa kita harus mengabsolutkan tabel ini? Agar tabel yang ada di sini tidak berpindah. Kita lihat ya. Untuk rumus yang pertama, rumusnya adalah D4, J4 sampai M7. Yang bawahnya bisa lihat di formula bar, D5, J4, M7 masih sama. Yang bawahnya D6, D7, D8, D9 hingga seterusnya. Jadi yang berubah hanya yang D-nya saja. Untuk kolom J4 sampai M7-nya tidak berubah karena kita absolutkan. Nah, apa yang terjadi
jika dalam pengerjaan tadi kita tidak mengabsolutkan si tabel gaji ini. Kita ambil contoh saja, kita hapus dulu, kita blok lagi seperti ini, J4 hingga M7 dan seterusnya, kita enter. Hasilnya sama saja, tapi ketika kita copy ke bawah, nah maka hasilnya akan banyak yang error. Kenapa? Kita lihat di sini. Ini D4 diambil dari kolom ini, J4 sampai M7 dan seterusnya. Yang bawahnya lihat, D5 kita ambil dari kolom J5 hingga M8. Dia turun ke sini dan ada data yang tidak terisi. Begitupun sampai yang terakhir, kita lihat rumusnya akan seperti ini. Jadi kita mengambil data dari sel yang kosong. Karena kita tidak absolutkan, maka si tabelnya akan berpindah-pindah. Mulai dari sini ke bawah lagi, ke bawah dan seterusnya, hingga hasilnya error seperti ini. Jadi kita harus mengabsolutkan atau menekan F4 satu kali. Jadi kita blok, kita tekan F4 satu kali hingga seperti ini, $J, $4, $M, $7, yang artinya sel ini kita absolutkan atau kita kunci. Kita enter, dan ketika kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan benar. Nah, kita lanjut ke tunjangan. Untuk tunjangan sama pengerjaannya, awalnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, mentionnya tetap yang golongan ya, kita tidak berubah, mentionnya tetap golongan di baris yang sama, lalu koma atau titik koma itu menyesuaikan, lalu kita blok lagi seperti tadi. Setelah diblok, kita klik lagi atau tekan lagi tombol F4 hingga absolut seperti ini, lalu koma, lalu kita mencari tunjangan. Tunjangan ada di vertikal keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3. Maka kita ketik 3, koma, langsung false atau 0, kurung tutup, enter. Nah, kita tarik lagi ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat, AD tunjangannya golongan 3 adalah 1 juta, benar. Ari golongan 4 tunjangannya 1.250.000 dan seterusnya ke bawah. Datanya benar sama dengan tabel gaji. Lalu kita akan mengisi transportasi. Untuk rumus VLOOKUP juga sebenarnya kita dapat copy paste dari sebelumnya. Misal, dari rumus tunjangan kita copy, lalu ke transportasi kita paste di sini. Tapi ada yang kita rubah. Karena kita mencari transportasi, maka vertikalnya ganti dengan vertikal keempat. Vertikal ke-1, vertikal ke-2, vertikal ke-3, vertikal ke-4. Lalu enter. Lalu seperti biasa kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya sama. Gumilar golongan 1 transportasinya 300.000, Nova golongan 2 transportasinya 500.000. Nah, sama seperti ini. Jadi kita dapat mengcopy rumus sebelumnya, tetapi nanti vertikalnya kita rubah sesuai dengan data yang ingin kita cari. Nah, seperti itu. Untuk gaji pokok kita menggunakan vertikal kedua, tunjangan kita menggunakan vertikal ketiga, dan transportasi kita menggunakan vertikal keempat. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika tabel gaji atau tabel data yang sudah ada, yang disebut tabel array-nya, tidak ada dalam sheet yang sama? Misalnya seperti ini, kita hapus dulu ininya, di clear content dulu. Nah, kita pindahkan dulu ke sheet yang berbeda. Misal di sheet yang ini, kita paste di sini. Nah, kalau terjadi seperti ini, ada tanda pagar-pagar
teman-teman jangan khawatir, itu tabelnya hanya kurang besar saja. Kita tarik agar lebih besar. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kita mengisi rumus lookupnya jika si tabel datanya ada di sheet yang berbeda? Caranya sama saja, kita ketik sama dengan VLOOKUP, lalu kita mention data yang sudah ada, golongan, lalu koma atau titik koma, lalu kita pindah ke sheet yang ada datanya, ke sheet A ini, kita blok tabel datanya seperti ini. Setelah itu kita klik F4 kayak tadi, klik F4, maka seperti ini, lalu koma, lalu kita lihat, kita mencari gaji pokok ada di nomor berapa, nomor 2 sama seperti tadi, lalu koma 0 sama tadi, hampir sama saja, cuman lihat ada yang membedakan bahwa setelah D4 koma ada tulisan array tanda seru. Itu menandakan kita mengambil data dari sheet array, atau nanti tulisannya bisa saja D4, sheet 2 tanda seru seperti itu. Sama saja, jika sudah kita enter. Nah, hasilnya sama 2.500.000. VLOOKUP D4 dari tabel array yang di sini, lalu titik koma 2, titik koma atau koma 0 seperti ini ya. Lalu kita isi yang tunjangan sama saja, sama dengan VLOOKUP, lalu kita mention lagi golongannya, koma atau titik koma, pindah ke sheet selanjutnya, kita blok lagi, kita absolutkan dengan klik F4 sehingga seperti ini, lalu kita koma. Setelah koma kita mencari tunjangan, maka tunjangan ada di vertikal ketiga, titik koma atau koma 0, kurung tutup, enter. Nah, seperti itu. Yang terakhir transportasi sama dengan VLOOKUP, lalu kita mention golongannya, koma, kita pindah ke sheet yang selanjutnya, kita blok, kita F4, klik F4, kita koma, lalu transport ada di vertikal ke 1, 2, 3, 4, vertikal ke 4, 4,0 kurung tutup, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau udah, teman-teman tinggal copy saja, blok dulu semuanya, lalu arahkan ke pojok bawah sini hingga tanda panah, lalu tarik ke bawah, maka semua rumusnya akan tercopy. Nah, untuk VLOOKUP sudah beres, kurang lebih seperti itu. Lalu kita pindah ke rumus HLOOKUP atau horizontal lookup. Nah, hampir sama saja, cuman yang membedakan adalah tabel datanya terisi secara horizontal atau ke pinggir ya. Lihat, kalau tadi golongannya ke bawah, sekarang golongannya ke pinggir atau ke samping. Jadi kita isi dengan rumus HLOOKUP atau horizontal lookup. Cara pengerjaannya sama saja, kita masuk ke sel E4, kita masukkan rumus sama dengan HLOOKUP, lalu kita mention data yang sudah ada, golongan, koma atau titik koma, kita blok datanya saja. Nah, seperti ini, tidak usah dengan headernya, cukup ininya saja. Lalu kita klik F4 hingga seperti ini, $J, $3, $M, $6. Jadi dari sel J3 sampai sel M6 sampai sini kita sudah blok dan sudah kita absolutkan seperti itu. Lalu kita koma, kita mencari gaji pokok. Gaji pokok ada di horizontal keberapa? Horizontal ke-1, horizontal kedua. Nah, gaji pokok horizontal kedua, koma,
seperti tadi 0 atau false ya. Kurung tutup kita baca sekali lagi, artinya bahwa mencari nilai 3 di sel D4, mencari nilai 3 di tabel J3 sampai N6, J3 sampai N6 dengan horizontal kedua, kalau tidak maka hasilnya false atau 0. Kita enter seperti itu, keluar hasilnya, kita tarik lagi atau copy ke bawah. Nah seperti itu, kita lanjutkan lagi yang tunjangan sama dengan lookup, mention lagi golongannya, koma, kita blok lagi tabel array-nya. Jangan lupa klik F4, lalu koma, lalu tunjangan ada di horizontal ke-1, ke-2, ke-3, maka isi 3, 0, kurung tutup, enter. Nah seperti itu, kita copy ke bawah, sudah. Lalu yang terakhir transportasi, sama pengerjaannya, sama dengan lookup, lalu kita mention golongannya, data yang sudah ada, koma atau titik koma, lalu kita blok ya, kita blok di sini, lalu kita klik F4 untuk absolut, kita koma, lalu kita klik 4 karena transportasi ada di horizontal keempat, koma, 0, kurung tutup, enter. Seperti itu. Kita tarik ke bawah, maka hasilnya sama. Kita cek ya. Untuk OSI golongan 4, gaji pokoknya golongan 4, gaji pokoknya 3 juta, tunjangannya 1.200.000, tunjangannya 1.200.000, transportasinya 1 juta. Data yang lainnya sama. Seperti itu. Kurang lebih sama seperti VLOOKUP, cuman yang membedakan adalah di sini menggunakan lookup karena data yang kita cari datanya ada secara horizontal seperti itu. Kalau tadi vertikal, kalau sekarang horizontal seperti itu. Dan untuk data yang beda sheet sama saja pengerjaannya seperti tadi, cuman beda di rumus awalnya saja, lookup dan VLOOKUP. Seperti itu teman-teman, untuk rumus VLOOKUP dan lookup teman-teman bisa ulangi lagi videonya agar lebih mengerti dan sekaligus praktek. Nah, barusan adalah video tutorial tentang fungsi khusus lookup dalam Excel. Buat teman-teman yang masih bingung contoh rumusnya, teman-teman bisa lihat di modul langsung untuk contoh rumus lookupnya, ada VLOOKUP dan lookup. Dan di modul juga ada fungsi choice, fungsi tanggal dan waktu. Di sana ada hari, bulan, dan tahun. Teman-teman bisa langsung praktikkan aja karena itu cukup mudah. Dan untuk sekarang kita terfokusnya di fungsi lookup. Kita ada VLOOKUP dan lookup. Oke, mungkin cukup segitu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dari saya. Tapi mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman di rumah. Akhir kata, saya Ari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay home.